Karakter ini dulu musuh guys, tapi sekarang dia adalah Autobot. Teman-teman pikir Autobot itu baik semua? Enggak guys, salah. Drip itu awalnya Decepticon. Ya, yang teman-teman lihat itu teman-teman taunya dia Autobot. Teman-teman nggak tahu dulunya kayak gimana kan? Dia tuh assassin berdarah dingin guys, sadis, main potong, main belah guys. Kayak orangnya tuh kayak gitu. Tapi kenapa sih dia bisa jadi Bella Optimus? Nih ceritain. Halo teman-teman, selamat datang di Friday Toy. Gimana cerita dari Transformer episode pertama yang udah saya bikin sebelumnya? Semoga teman-teman suka dan seneng ya. Teman-teman bisa kasih komen kira-kira kurang apa, mau ditambahin lagi atau mau ditambahin episode kedua mungkin biar lebih rame. Teman-teman kasih komen ya. Nah sekarang saya mau bahas lagi guys. Ini juga salah satu karakter yang menurut saya tuh keren. Nah saya biasanya kalau Transformer ya guys ya, itu pasti nggak langsung Optimus, Bumblebee, lebih ke karakter-karakter mungkin yang teman-teman belum tahu atau masih jarang atau masih awam ya. Misalnya kayak contohnya Perceptor, Cup, Hot Rod. Nah, ada satu lagi nih karakter yang mau saya bahas. Ini karakternya keren banget, guys. Bukan kaleng-kaleng. Dan dulunya dia itu adalah Decepticon. Teman-teman tahu nggak siapa? Dia namanya Drift. Ini juga adalah dari komen ya, guys ya. Ada yang nanya ke saya, Bang, bikin cerita tentang Drift. Oke, ini saya ceritain. Jadi guys, si Drift itu pertama kali munculnya di komik ya, di IDW Publishing, komiknya Transformer gitu. Dia itu robot samurai, nggak banyak ngomong ya. Senjata ciri khasnya itu pedang. Kalau teman-teman nonton Transformer the Movie, ada tuh si Drift. Yang pertama dia jadi Bugatti, yang berikutnya dia jadi Mercedes. Itu mobilnya keren-keren semua. Nah, pertama kalinya guys, alt mode-nya dia atau bentuk mobilnya adalah Nissan Silvia yang menjadi kultur di Jepang sebagai mobil drift paling bagus, paling rekomendasi selain Toyota Toreno ya. Nah, karena alt mode-nya adalah Nissan Silvia, itu yang menjadi namanya dia. Dibuat tuh berdasarkan karena dia tuh mobil Nissan Silvia yang suka dipakai buat drift. Jadi namanya drift ya. Nah, muncul di komik IW Publishing di judulnya All Hail Megatron. Teman-teman mungkin yang nonton Transformer pasti tahu ya dengan semboyan itu All Hail Megatron. Komiknya dibuat tuh di 4 edisi tahun 2010 itu menceritakan hanya originnya asal usulnya si Drift itu seperti apa. Jadi guys, sebelum peperangan besar, Drift itu adalah Cybertronian kayak orang biasa yang hidupnya di jalan. Dia mencuri untuk bisa bertahan hidup. Jadi dia tuh tipe orangnya yang kayak hidup di jalan gitu ya, hidupnya keras gitu guys ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin, yang karena saya juga pernah ngalamin seperti itu ya, hidup di jalan dan keras banget dan benar-benar bertahan hidup itu segala cara mencuri atau apapun itu. Nah, waktu itu Decepticon tuh kayak ada kayak gathering, kayak kumpul gitu. Nah, si Drip dipilih, dipilih guys dari kerumunan ya sama Megatron lagi guys dipilihnya. Nah, setelah dipilih dia bergabung dan namanya dirubah. Jadi apa guys? Mungkin teman-teman yang tahu namanya jadi Deadlock ya. Nah, selama perang si Deadlock ini dapat reputasi yang agak kejam, sadis dia guys ya. Dan tapi dia tuh nggak selalu patuh aturan ya. Mirip-mirip kayak orang yang suka melawan perintah gitu guys ya sama komandannya kok jadi komandon. Nah, sampai akhirnya dia dijatuhin hukuman mati guys, mau dieksekusi karena kan nggak pernah taat perintah. Nah, jadi ya peperangan tuh kayak gitu guys ya. Mau kita merasa benar juga kalau kita salah-salah bisa dihukum mati. Nah, karena itu dia akhirnya kabur. Dia nemuin satu planet namanya Theophany, di mana dia tuh ketemu kayak semacam sekte Cybertronian, tapi netral guys. Autobot bukan, Decepticon juga bukan. Lebih ke penyendiri kayak petapa gitu ya, tapi dia jago gelut semua si sekte-nya ini. Namanya Circle of Light. Nah, setelah dia bergabung sama sekte ini, Circle of Light, dia tuh pakai nama lamanya lagi, guys, yaitu si Drift itu. Dan dia tuh tinggal sama si sekte itu atau si grup itu, perkumpulan itu ya. Nah, setelah berapa lama, dia tuh belajar ilmu pedang ya, guys ya, kayak samurai gitu. Dimana setelah banyak ajaran dari mereka tuh akhirnya Drift ninggalin cara lamanya si Decepticon. Karena cara lama Decepticon tuh salah, guys. Ya, mana ada sih Decepticon yang baik, yang care, yang peduli, yang cinta damai. Mereka semuanya pengennya ngancurin, menguasai, ngebunuh gitu ya, sadis gitu ya. Nah, karena dia tuh yakin kalau ras Cybertronian itu sebetulnya cinta damai, nggak usah harus perang. Apa sih perang tuh?
Ya robot aja bisa mikir kayak gitu, masa kita nggak bisa? Ini robot loh, ya. Nah, beberapa lama setelah itu, salah satu anggota Circle of the Light namanya Wing itu mati, guys, pas lagi menyerang si Lockdown. Teman-teman ada yang tahu nggak Lockdown? Itu juga ada tuh di Transformers the Movie. Dia tuh kayak semacam mercenaries, kayak pembunuh bayaran ya, guys ya. Nah, karena temennya dia si Wing gugur, dia tuh ngambil pedang temennya dan dia tuh pergi dan membuat perubahan dalam perang. Dia banyak belajar kan dari masuk ke sekte Circle of Light, dia belajar oh yang baik itu seperti ini. Terus pas lagi perang, dia ketemu sama Lockdown, temennya mati. Dia belajar lah, ya kayak teman-teman juga kalau misalnya lagi berjuang sama-sama, terus mungkin temennya teman-teman ada yang sakit terus meninggal kan pasti itu merubah kita. Itu kan kayak deep banget gitu ya. Nah, karakternya tuh kayak gitu. Jadi ceritanya tuh Drift waktu awal-awal seperti itu guys, sampai akhirnya dia tuh dibikin figurnya guys. Figurnya tuh keren banget, mobilnya tuh kayak Nissan Silvia gitu warna putih. Ya ada kayak tulisan Jepang gitu si Drift. Makanya saya suka banget si Drift. Jadi kalau orang-orang mungkin nanya, kalau karakter Transformers senang siapa sih? Mungkin ada yang ngomongnya Optimus, paling sering ya Bumblebee, atau mungkin Jazz yang banyak orang tahu, atau mungkin siapa Soundwave. Kalau saya karena tahu ceritanya, saya suka beberapa karakter-karakter tertentu yang mungkin nggak umum. Ya salah satu si Drift ini. Teman-teman suka karakter siapa? Boleh komen lagi. Dan kalau misalnya nanti teman-teman komen, saya bikin ceritanya guys, biar lebih asik ya. Nah jadi si kepribadian Drift ini juga banyak dipengaruhi sama Jepang ya. Kalau teman-teman lihat aja karakternya dia. Kalau teman-teman nonton Transformers the Movie, mukanya tuh Jepang banget. Bahkan dabernya, teman-teman bisa komen siapa dabernya juga orang Jepang ya. Itu juga orangnya keren. Dia pernah jadi salah satu tokoh di Last Samurai. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak tuh siapa? Boleh komen ya. Orangnya optimis ya, optimus dan juga spiritual. Karena setelah nama dia jadi Drift lagi, dia tuh seperti terlahir kembali, guys. Dia kayak new apa? Born again gitu, lahir kembali jadi lebih baik. Nah, di komik dia tuh bergabung sama timnya Rodimus. Kalau di The Movie kan dia gabung sama Optimus. Kalau di komik tuh sama Rodimus Prime, ya. Dan itu dalam perjalanan atau journey menemukan Knight of Cybertron yang legendaris waktu itu di komiknya. Teman-teman ada yang baca komiknya nggak? Boleh komen-komen ya. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya gitu ya. Nah, dia tuh punya rival, bersahabat ya. Jadi bukan rival musuhan. Namanya siapa guys? Tahu nggak? Namanya Ratchet. Itu sahabat baiknya dia nantinya. Tapi pertamanya kayak rival dulu. Mungkin mirip-mirip Goku sama Vegeta guys ya. Nah, dalam beberapa misi si Rodimus itu bikin kesalahan guys ya, yang mengakibatkan beberapa tim pesawatnya kan kalau waktu Drift masuk ke tim Rodimus tuh Rodimusnya punya kapal. Beberapa tim awak kapalnya meninggal guys, tewas di peperangan dalam misinya. Nah, Drift itu ya mungkin karena dia "Ah, udahlah daripada saling menyalahkan, gua aja, gua aja yang salah." Itu dia sikapnya punya hati banget ya, dia berbesar hati. Akhirnya dia dibuang, ditinggalin sama awak kapal Rodimus, diasingkan ya. Tapi setelah berapa lama ya namanya dia kan nggak salah, salah di mananya gitu kan ya. Si Ratchet tuh nyadar guys, wah si Drift sebenarnya sebenarnya nggak salah. Dan akhirnya mereka berdua itu mencegah Decepticon berdua doang untuk menguasai pasukan alien. Jadi dia misinya berhasil sama si Ratchet itu guys. Dan akhirnya ya Rodimus sadar, oh ya gue juga yang salah nih. Dia diterima lagi sama kru Rodimus. Dan di situ Ratchet sama Drift jadi sahabat baik ya guys ya. Bahkan sampai pas berapa lama si Ratchet udah meninggal dan si Drift juga masih tetap menemanin sahabat yang setia gitu guys Drift itu. Jadi Drift itu bisa dibilang punya masa lalu yang buruk. Dia tuh tinggal di jalan. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin tinggal di jalan, berjuang sendiri, mungkin ngekos, benar-benar menghadapi jalanan tiap hari kan pasti lebih tough ya, lebih keras. Mungkin teman-teman disinggung dikit nggak akan kepancing, nggak akan emosi, nggak akan bete, nggak akan hancur gitu ya, lebih kuat, lebih tough. Nah, Drip itu seperti itu. Dia sempat salah karena dipilih sama Decepticon kan. Jadi kayak buat misinya ngebunuh-bunuhin terus ya kan Decepticon kayak gitu ya, menguasai, ngancurin, ngebunuhin, eksekusi, salah dikit hajar, salah dikit tembak, salah dikit dihina. Ya teman-teman lihat aja waktu Megatron sama Starscream ngomongnya nggak baik,
Kalau Optimus beda guys. Optimus tuh biasa kalau ngomong, kalau itu keinginan kamu, nggak apa-apa, saya bakal setuju. Makanya waktu itu kalau teman-teman nonton Transformer, Bumblebee kan waktu itu pengen tinggal sama Sam Witwicky kan. Kalau kamu pengen tinggal sama Sam, nggak apa-apa. Jadi Optimus tuh orangnya ngebebasin, nggak pernah memaksa, nggak pernah harus ikutin perintahnya, nggak. Itu bedanya Autobot sama Decepticon guys. Nah, Driven juga seperti itu. Dia akhirnya kabur, berhasil kabur, dia ketemu sama kayak satu sekte gitu ya, satu grup, tapi netral. Autobot bukan, Decepticon bukan. Diajarkan the way of sword ya, cara hidup pedang. Dan disitu juga dia belajar dia lebih baik, lebih bijaksana lagi. Dan akhirnya ditemukan sama Rodimus, masuk ke krunya, cuman ya namanya ber, berkelompok, kan pasti ada orang yang kayak beda pendapat atau apa ya. Drift mikirnya, ya udahlah gue aja yang salah, biarin aja. Dan gue udah biasa sendiri. Karakter Drift tuh kayak gitu guys, dia tuh biasanya sendiri, dia nggak butuh banyak orang, tipenya lone wolf, introvert gitu ya. Tapi waktu itu Ratchet lihat hatinya dia baik, dia bukan orang jahat. Akhirnya dia dikejar sama si Ratchet, Drift kamu nggak salah. Dan akhirnya singkat cerita, kalau saya ceritain panjang guys itu komiknya ya, mereka tuh berdua bisa em, mencegah Decepticon menguasai si pasukan alien ya. Pasukan alien itu kayak batu, kayak stone alien gitu. Nah, kira-kira Drift itu seperti itu, guys. Guys, gimana tentang si Drift ya ceritanya? Nah, ini ceritanya belum sampai sini aja, guys. Teman-teman harus lihat cara dia fight-nya, cara dia pakai pedangnya gimana, cara dia punya attitude-nya ke orang-orangnya, loyalitas dia sama orang lain. Yang bikin kita tuh, termasuk saya, guys ya, sangat respect sama dia ya. Padahal dia dulunya sebagai pengkhianat, dia tuh Decepticon, guys. Nah, buat teman-teman yang suka, jangan lupa klik subscribe Friday Toy, kasih komen guys ya, kasih like, dan teman-teman share ke teman-teman lagi yang suka Transformer, apalagi buat teman-teman yang nggak tahu Drift itu siapa ya. See you soon guys, di video berikutnya masih tentang Drift.